Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Rizkia, NPM 7182125171 dari kelas MSDM Internasional 2018A akan menjelaskan tentang risiko dan negosiasi politik. Di mana di sini risiko adalah semua aktivitas manusia pasti mengandung risiko yang harus ditanggung dan bersifat tidak pasti. Kata risiko umumnya berkonotasi negatif jika mengandung unsur berbahaya akibat segala konsekuensi yang mungkin terjadi yang sedang berlangsung, yaitu risiko adalah aktivitas manusia yang mengandung risiko yang harus mengandung bersifat yang tidak pasti. Kata umumnya berkonotasi negatif. Yang berkaitan yang sedang berlangsung atau terjadi di waktu yang akan datang. Di sini risiko ada beberapa macam, yaitu risiko spekulatif, yaitu risiko yang bisa menimbulkan kerugian namun juga bisa menimbulkan keuntungan. Tetapi ada 3 hal yang bisa yang menimbulkan risiko ini yaitu kerugian, keuntungan, dan break even. Misal membeli undian berhadiah dan ikut bursa efek yang masih belum pasti keuntungannya. Ada risiko partikular, yaitu risiko yang bersumber dari individu dan memiliki efek secara lokal, misal dari kecelakaan kendaraan. Dan ada risiko fundamental, yaitu merupakan risiko yang bersumber dari lingkungan sekitar atau alam yang memiliki dampak besar. Risiko ini merupakan risiko yang paling sulit ditebak karena bersumber dari alam yang bisa kapan saja terjadi, misalnya tsunami, gempa bumi, banjir bandang, dan puting beliung. Sumber risiko di sini terdapat dikarenakan banyak hal berdasarkan sumber yang terjadi. Beberapa risiko, yaitu ada politik. Ada politik. Risiko yang bersumber dari kejadian politik yang ditetapkan misalnya adalah peraturan pemerintah, pendapat publik, perubahan ideologi, peraturan, dan lain-lain sebagainya. Ada lingkungan, yaitu risiko yang bersumber dari lingkungan sekitar, misal pencemaran lingkungan, perizinan, opini publik, kebijakan perusahaan, dan lain sebagainya. Ada perencanaan, yaitu risiko yang bersumber dari proses perencanaan bisnis suatu perusahaan, misal adalah opini publik, pemasaran, perizinan, tata guna lahan, serta dampak sosial. Ada pemasaran marketing, risiko yang bersumber dari kegiatan pemasaran, misal dari permintaan, persaingan, kepuasan pelanggan, tren, dan kegiatan pemasaran lainnya. Ada ekonomi, risiko yang muncul akibat kebijakan ekonomi atau kondisi ekonomi yang sedang terjadi, misal adalah kebijakan keuangan, suku bunga, inflasi, perpajakan, dan mata uang. Keuangan yaitu risiko yang bersumber dari kondisi keuangan perusahaan, misal kebangkrutan, keuntungan perusahaan, dan asuransi. Ada alami atau natural, risiko yang bersumber dari alam yang sifatnya bisa muncul secara tak terduga, misal tsunami, cuaca, gempa bumi, dan lain-lain. Ada proyek, yaitu risiko yang bersumber dari kegiatan proyek, misal persyaratan untuk kerja, SOP, kepemimpinan, rencana kerja, dan lain-lain sebagainya. Ada teknis, yaitu risiko yang bersumber dari hal-hal teknis, misalnya kegiatan operasional, efisiensi operasional
kendalan. Ada manusia atau human. Risiko yang bersumber dari manusia, misal kesalahan manusia atau human error, tidak komponen, kelalaian, kelelahan, budaya dan lain sebagainya. Kriminal yaitu risiko karena terjadi tindak kriminal, misal pencurian, penipuan, korupsi. Dan keselamatan, risiko yang berkaitan dengan keselamatan kerja, misal akibat dari zat berbahaya, tabrakan, keruntuhan, kebanjiran, kebakaran atau ledakan. Di sini saya menyimpulkan kesimpulan dari risiko di sini adalah merupakan suatu ketidakpastian yang mungkin terjadi akibat dari kondisi tertentu dan umumnya berupa hal negatif. Risiko yang dipapar di atas merupakan risiko yang lingkup luas. Demikian itulah penjelasan dari mengenai risiko. Pengertian jenis-jenis risiko. Dan pengertian negosiasi politik adalah pengertian ekonomi makro yang berperan penting negosiasi bagi mirip OKT menurut Kamus Oxford. Negosiasi adalah suatu cara untuk mencapai suatu kesepakatan melalui diskusi formal. Pengertian negosiasi seorang dinul Islam di ruang negosiasi Serabi Indonesia mirip NOV politik benar adanya sebagai ruang negosiasi termasuk untuk yang dikembangkan oleh Habermas yang memiliki pengertian konsultasi diplomasi sebagai instrumen politik. Pengertian negosiasi di sini adalah suatu proses interaksi yang melibatkan dua pihak atau lebih yang memiliki pandangan, pendapat, pendirian, maksud dan tujuan berbeda namun berupaya mencapai kesepakatan bersama dengan cara saling bertukar sesuatu hal yang dimiliki masing-masing. Negosiasi merupakan suatu proses komunikasi di mana dua orang tersebut bisa mencapai tujuan yang berbeda, melakukan suatu proses timbal balik yang melibatkan pertukaran sesuatu antar dua orang hingga mencapai kesepakatan bersama yang menguntungkan semua pihak. Negosiasi adalah proses pihak untuk menyelesaikan permasalahan, melakukan suatu persetujuan untuk melakukan suatu perbuatan, melakukan penawaran untuk mendapatkan suatu keuntungan, dan berusaha menyelesaikan permasalahan untuk keuntungan bersama. Negosiasi menjadi salah satu cara bagi dua orang lebih pihak yang berbeda kepentingan dan mencari kesepakatan dengan cara mempertemukan penawaran dan permintaan dari masing-masing pihak sehingga mencapai suatu kesepakatan untuk kesepahaman kepentingan, baik itu berupa pendapat, pendirian, maksud dan tujuan. Negosiasi merupakan perundingan antara dua pihak di mana di dalamnya terdapat proses memberi, menerima dan tawar-menawar. Selain itu, negosiasi juga merupakan suatu klimat dari sebuah proses interaksi yang dilakukan oleh kedua pihak saling memberi dan menerima sesuatu yang ditentukan dengan kesepakatan bersama. Aspek-aspek negosiasi ada kemampuan untuk memisahkan permasalahan pribadi dengan masalah yang sedang dihadapi. Misalnya, harus mampu mengesampingkan perasaan pribadi yang dapat mempengaruhi proses negosiasi. Ada kemampuan untuk berfokus pada kepentingan
kepentingan bukan posisi, yaitu seseorang yang harus dikalahkan, sikap yang kurang menguntungkan karena dapat terjebak dalam kecurigaan yang tepat mengalihkan kepentingan awal bernegosiasi. Ada kemampuan untuk mengumpulkan beberapa pilihan sebuah membuat keputusan akhir, yaitu menyusun strategi negosiasi yang berefektif sebelum negosiasi dimulai dan mencapai kesepakatan. Ada kemampuan untuk memastikan bahwa hasil didasarkan pada kriteria objektif seperti menganalisis keuntungan dan kerugian dari tawaran yang diberikan. Faktor yang mempengaruhi adalah ada kehadiran masing-masing pihak untuk mencapai tujuan, kepercayaan diri pribadi untuk memecahkan masalah, kepercayaan terhadap perspektif secara dan pihak lain, ada motivasi dan komitmen untuk bekerja sama, komunikasi yang akurat dan jelas, pemahaman dan dinamika negosiasi. Jenis-jenis negosiasi ada negosiasi kooperatif, ada negosiasi distribusi. Tahap perencanaannya itu perencanaan sasaran, memutuskan strategi, memperjelas proses negosiasi. Ada tahapan implementasi, ada teknik dengan cara, teknik kerjasama, taktik tidak bertindak, taktik mengalahkan ketujuan lain, dan tahap peninjauan negosiasi adalah untuk mengetahui apakah sudah mencapai tujuan, mempelajari pengalaman jika gagal, memetakan cara negosiasi yang baik jika benar. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.